Coba ditaruh dulu pulpen sama alat tulisnya di depan. Ya. Oke, semuanya sudah siap? Oke. Lomba tenang. Tepuk 1. Alhamdulillah. Ini kedudukan tinggi di sisi Allah itu adalah anak yang soleh dan soli. Nah, kalau soleh untuk laki-laki, kalau solihah untuk. Jadi wa amilus solihat, amal yang soleh, orang yang selalu beramal solih itu nanti akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Seperti kalau kalian menang juara 1, nanti akan didampingi bapak ibu gurunya. Juara 1 tingkat kota, bisa nanti bertemu dengan Pak Wali Kota. Juara tingkat provinsi, nanti bisa bertemu dengan Pak Gubernur. Jadi tinggi kedudukannya itu adalah orang yang soleh dan solihah di sisi Allah SWT. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Dewan Guru SD Negeri 014 Balikpapan Selatan. Kemudian para siswa kelas 4 dan kelas 3 yang Bapak sayangi. Alhamdulillah, hari ini puasa yang keberapa? 47. Siapa hari ini berpuasa? Saya. Angkat tangan semua. Alhamdulillah. Siapa hari ini sholat subuh di masjid? Saya. Nah, insya Allah. Oke. Siapa hari ini sudah membantu orang tua? Saya. Oh, banyak. Angkat tangan. Oke. Kalau kok anak soleh tepuk tangan. Ya. Nah, sekarang mau nggak dipanggil soleh dan solihah? Ya. Ini. Sekarang sambil kita berdoa, Pak Arif panggil, mudah-mudahan diaminkan oleh para malaikat, kita semua yang ada di sini. Jadi kalian jadi anak yang solihah. Bapak panggilnya begini, solihah. Jawabnya siap. Siap nggak jadi anak solihah? Oke, nanti kalau Pak Arif panggil solihah, dijawab siap. Gitu. Jawabnya nggak usah panjang-panjang. Siap. Solihah. Siap. Oke. Boleh ulangi yang perempuan. Solihah. Oh, ada yang panjang, jangan dipanjang-panjangkan. Biar kompak dulu ya. Yang laki-laki, jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Solihah. Mantap. Coba bareng. Nanti mana yang memang siap. Solihah. Bapak Ibu gurunya ngaminkan. Amin. Diaminkan sama Bapak Ibu guru. Insya Allah diaminkan sama para malaikat. Ya. Baik. Anak-anak sekalian, Allah SWT memerintahkan kita di bulan Ramadan ini dengan berpuasa. Dalilnya di Quran surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 183. 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh dibuka. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Ya, juz 1. Juz 1. Coba. Dalil
berpuasa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nanti kalau ditanya bisa jawab. Baik. Dalilnya perintah Allah untuk berpuasa di dalam Al-Quran surat apa? Ayatnya? Ya, 183. Harus sudah kasih tahu jawabannya. Nanti kalau ditanya lagi masih ingat atau tidak? Oh, masih. Ada yang bisa baca? Ada yang siap membacakan? Oh. Baik. Sholih sholihah. Amin. Nah, begitu Allah memerintahkan berpuasa, ada sahabat Nabi namanya Tolha. Namanya siapa? Tolha. Tolha ini lagi menggembalakan kambing. Karena di sana zaman dahulu, di zamannya Rasulullah, banyak orang hidupnya dari bertani. Kalau tidak berkebun, mereka menggembalakan kambing. Nah, Tolha setelah menggembalakan kambing pulang dan sudah sore. Lomba rapi. Mana yang siapa namanya tadi? Sahabat tadi siapa namanya? Tolha. Tolha begitu pulang ternyata sudah kesorean. Mungkin kayak teman-teman kalian habis mainan atau habis TPA sore pulang sudah kecapean, haus, lapar, sampai di rumah. Terus kemudian sebentar lagi sudah mau azan maghrib. Aduh enaknya. Tapi si Tolha begitu sampai di rumah, mana bukaannya? Aku tadi kan pengen dibelikan es. Kenapa nggak ada esnya ini mama? Ini kayak apa sih? Enggak. Begitu Tolha sampai di rumah, kok nggak ada minum? Puasa. Ini sudah mau berbuka. Tolha sampai rumah cari makanan. Ini mana makanan? Nggak ada. Dibuka, nggak ada. Cari di lemari, tidak ada. Cari ke belakang, ada air putih, lumayan. Nah, akhirnya Tolha ngambil air putih, ditaruh dekatnya. Begitu sambil mendengarkan nanti kalau sudah waktunya berbuka. Bukanya apa kira-kira Tolha? Air putih. Ada makanan? Tidak ada ternyata hari itu buat Tolha. Akhirnya Tolha ketiduran. Saking capeknya tidur terus. Akhirnya datang istrinya. Tolha sudah datang. Aduh, wah, sudah nyiapin ada air putih. Makanannya disiapin, ditaruh di sebelahnya saja. Akhirnya tidak berani dibangunkan, biarkan tidur, mungkin kecapean. Tidur. Loh sudah malam kok nggak bangun-bangun Tolha. Ikut tidur akhirnya. Begitu bangun-bangun sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolha kebangun. Azan apa ini maghrib ya? Bukan. Azan apa? Azan subuh. Tolha yang kemarin sudah kecapean, kehausan, bangun-bangun sudah azan subuh. Masya Allah. Terus apa yang dilakukan? Loh, bukankah Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan? Aku rugi kalau aku nggak berpuasa. Aku akan lanjut puasa, kata Tolha. Jangan, kamu makan aja, kan dari kemarin kamu sudah berpuasa. Sekarang makan aja dulu. Enggak, aku akan lanjut puasa. Sambil kehausan Tolha. Nah, akhirnya si Tolha hari itu lemes. Lemes apa tidak? Tolha lemes karena sudah kemarin berpuasa, mau makan berbuka, ketiduran. Bangun-bangun sudah subuh.
Tolha melanjutkan tetap berpuasa. Bismillah, aku akan tetap berpuasa. Akhirnya si Tolha berangkat lagi mau mengeluarkan kambingnya. Begitu mau mengeluarkan kambingnya, kambingnya sudah pada keluar, Tolhahnya tidak keluar. Kenapa? Karena Tolha sekarang pingsan. Ngerti pingsan? Ngerti apa? Apa bedanya pingsan dengan tidur? Ya pingsan bisa lama, kayak orang tidur tidak sadar. Begitu Tolha pingsan, akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah bahwa orang yang berpuasa di malam harinya itu dianjurkan untuk makan, berbuka sampai waktunya sahur. Karena pada zaman dahulu orang berpuasa itu kalau sudah dia makan buka, dia lanjut berpuasa. Jadi makannya hanya sekali. Makanya zaman dulu puasanya lebih susah dibanding puasanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Baik, siapa tadi nama sahabat kita nih? Tolha. Ya. Terus berikutnya Solihah. Amin. Tolha menjadi sahabat Nabi yang berusaha untuk berpuasa sekuat tenaga. Siapa yang sudah batal puasa? Sudah batal puasanya? Sudah pernah batal? Oh, berarti nanti diganti ya. Nanti diganti di hari yang lain. Pak, aku sakit, nggak kuat kalau puasa. Boleh nggak membatalkan? Boleh, tapi nanti diganti hari yang lain. Karena puasa itu wajib, diwajibkan. Maka kalau kita tidak berpuasa satu hari, berarti hutang, harus diganti hari yang lain. Nah, berikutnya kita akan menuju ke sahabat Tolhah yang lain. Ada juga sahabat Tolhah. Tolhah ini memiliki teman 2 orang. Tolhah ini memiliki sahabat 2 orang. Sahabat ini rajin berpuasa, rajin ke masjid. Dan salah satunya ternyata lebih dahulu meninggal. Ada 2 orang. Satunya ini dua-duanya orang yang solih. Kemudian ternyata yang satu ini sudah duluan meninggal. Yang satu belum meninggal dan sempat ikut berpuasa. Sebelum berpuasa ternyata satunya tadi meninggal. Yang satu mengalami masa bulan Ramadan berpuasa. Nah, setelah berpuasa ternyata sahabat satunya ini meninggal. Dua-duanya sekarang sudah meninggal. Tolhah kangen dengan 2 sahabatnya ini. Aku kangen betul dengan sahabatku yang dulu rajin menemaniku, yang rajin mengajakku ke masjid, yang rajin ngajak ke masjid kalau TPA, rajin menghampiri aku kalau ngaji. Ada nggak punya teman-teman yang seperti itu? Punya ya. Jadi kalau kalian mau ke masjid, ajakin temannya, ayo ke masjid, ayo TPA, diajakin. Nah, ini juga begitu si Tolhah ini. Karena kangen kedua sahabatnya tadi sudah meninggal, Tolhah akhirnya berdoa pengen ditunjukkan seperti apa 2 sahabatnya ini. Akhirnya Tolhah berdoa, ya Allah, aku kenapa ya kangen betul sama 2 sahabatku itu. Tolhah setelah berdoa mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Doa tidur seperti apa? Oh iya. Kirain Allahumma barik lana. Itu doa apa kalau Allahumma barik lana? Ya. Allahumma lakasumtu.
Tolha akhirnya tertidur. Dan pada saat tidur itulah Tolha kemudian bermimpi. Mimpinya tadi sahabat dua-duanya tadi tidak ketemu. Malah justru satu yang sahabatnya yang berpuasa itu malah ketemu Tolha sudah di surga. Oh, kenapa kamu yang meninggalnya terakhir malah justru masuk surga terlebih dahulu? Padahal teman yang satunya yang tadi meninggal duluan itu belum masuk surga. Mestinya yang masuk surga duluan yang meninggal duluan atau yang belakangan? Yang belakangan ternyata ya. Nah, ternyata dengan kita melakukan amalan di bulan puasa itu menjadikan pahala kita semakin banyak. Karena setiap amalan kita nanti bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Nah, sehingga sahabat tadi karena dia melaksanakan amalia di bulan Ramadan, dia masuk surga terlebih dahulu. Nah, oke. Solih, solihah. Ya, duduknya pun juga solih. Telinganya juga solih untuk mendengarkan. Siapa nama sahabat tadi yang bermimpi? Tolha. Sahabat tadi Tolha yang pertama namanya siapa? Tolha juga. Nah, Tolha yang pertama tadi pingsan. Baik, ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita untuk melaksanakan puasa dan amaliyah di bulan Ramadan. Nah, karena bulan puasa ini betapa Allah membuka pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup. Jadi, andaikan ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, kira-kira masuk kemana? Masuk surga. Malaikat nanti yang mencabut nyawa, ruhnya diantar kepada Allah. Pintu yang terbuka hanya pintu surga. Maka akan dimasukkan kemana? Insya Allah akan masuk ke dalam surga. Nah, solih solihah. Ya. Jadi anak yang solih solihah itu tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pahalanya banyak, mana yang akan mengakibatkan dosa. Ayo, kalau sholat, siapa yang sholatnya sudah 5 waktu penuh? Angkat tangan. Nah, sudah tepat 5 waktu sholatnya, angkat tangan. Alhamdulillah. Kelas 3, kelas 4 sholatnya sudah 5. Apa saja? Subuh, asar, ya, tarawih itu sunnah. Kalau pas di bulan Ramadan. Hari ini yang siapa yang sholat subuh? Masa sholat subuh ada yang belum sholat subuh ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi anak yang sholih, sholatnya dijaga. Sekarang berupaya sholatnya 5 waktu. Sholat subuh ada berapa rakaat? Nah, sholat maghrib berapa rakaat? Sholat duhur ada berapa rakaat? Kita sehari semalam sholatnya berapa rakaat? Berapa? 17 rakaat. Dihitung ya, dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Semuanya kalau dijumlahkan ada 17 rakaat. Nah, jadi sholatnya anak yang soleh
itu sholatnya dijaga. Yang kedua, oke, pengen jadi anak yang solih solihah kan? Ya, solih solihah. Nah, siap jadi anak solih solihah. Sholatnya 5 waktu. Kalau sholatnya 5 waktu sudah dijaga, ditingkatkan lagi dengan berpuasa. Siapa yang tahun lalu sudah 30 hari? Oh, bolong 1 hari. Ya, tahun ini diniatkan penuh ya. Oke. Kalau sakit diganti hari yang lain. Sudah full ya puasanya ya. Alhamdulillah. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga baca Al-Qur'an. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, baca 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kana wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, orang solih, solihah. Yang pertama tadi apa? Sholat. Yang kedua apa tadi? Puasa. Yang ketiga baca Quran. Baca Quran. Yang keempat berbakti kepada orang tua. Ayo 4 nanti tahu urutannya ya. Yang pertama apa? Anak yang solih-solih itu sholat. Yang kedua berpuasa. Yang ketiga baca Quran. Pak, aku belum bisa baca Quran. Baca Iqra. 1 hurufnya insya Allah malah pahalanya dapat 2. Baca Al-Quran belum lancar, pahalanya malah dapat 2. Pahala membaca, pahala belajar. Tuh, enak kan? Dapat 2 bagian. Oke. Yang keempat apa tadi? Berbakti kepada orang tua. Yang kelima, nah, apalagi di momen bulan Ramadan seperti ini. Yang kelima, belajar. Biar memiliki ilmu. Nah, dengan belajar itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang alim. Maka ilmu itu mendekatkan kita menjadi orang yang alim. Alim akan menjadikan kita menjadi anak yang solih dan solih. Orang yang berilmu, maka kedudukannya tinggi di sisi Allah. Terutama juga ilmu agama. Oke. Baik. Tarik ulangi. Apa saja yang dilakukan oleh anak yang solih-solihah? Yang pertama tadi apa? Sholat. Yang kedua berpuasa. Yang ketiga membaca Al-Quran. Yang keempat berbakti pada orang tua. Yang kelima belajar yang rajin. Jadi kalau kalian belajar yang rajin, itu termasuk ciri anak yang solih. Belajar semua ilmu dipelajari. Ilmu agama, matematika, IPA. Apa yang kalian suka dipelajari. Matematika, aku suka matematika. Belajar yang giat, yang nilainya bagus-bagus. Itu termasuk ciri anak yang soleh. Baik. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kalian menjadi
motivasi, jadikan ini sebagai motivasi untuk keberhasilan, kesuksesan kita dalam menjalankan bulan Ramadan, karena pahalanya begitu besar. Duduknya orang yang menuntut ilmu, kalian ini lagi menuntut ilmu ya, lagi belajar. Duduknya orang yang belajar itu masih lebih utama daripada orang yang sholat. Duduknya orang yang menuntut ilmu itu lebih utama daripada orang yang sholat, apalagi sholatnya tidak khusyuk. Makanya duduk dengan tenang, mendengarkan ilmu yang diajarkan, itu termasuk amalan yang mulia di sisi Allah. Nah, solihah. Nah, setelah ini nanti ada kuis, bisa menjawab pertanyaannya atau tidak nanti apa yang Pak Arif tadi sudah sampaikan. Ya, dapat pahala insya Allah. Ya, baik. Tadi ada 2 kisah kan? Ya, namanya sama. Namanya siapa tadi? Tolha. Ya. Baik. Teka-teki. Baik. Siapa yang tadi mendengarkan, insya Allah dia akan bisa menjawab dengan baik. Siapa yang bisa membacakan dalil perintah Allah berpuasa? Siapa yang berani bisa maju ke depan? Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? Siapa yang berani maju? Nih, Pak Arif siapin hadiah insya Allah. Bismillah. Pak Arif siapin. Ya biar cuma sedikit gak apa-apa. Ada ayat yang berani? Ayo. Yakinkan kepada dirinya. Bismillah, aku akan membacakan ayat Allah, ayat Al-Quran. Aku bisa, berani. Aku akan maju ke depan. Ayo, Pak Arif tunggu. 1, 2, 3, siapa yang berani ke depan? Langsung berdiri, maju ke depan. Masya Allah, barakallah. Ya begitu. Dibacakan ya. Yuk kita dengarkan ayat Al-Quran dibacakan oleh siapa namanya? Kasih gace. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wal wasiyah in bukan ini nah, yang ini. Nah, itu 170. Jadi kalau angka seperti ini 7 atau 8? 7. Kalau yang 8 itu ya ini. Nah yang ini coba dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Alhamdulillah, sadaqallah.
perintah dalam berpuasa. Namanya siapa tadi? Sean kelas 3 C. Tepuk tangan dulu, udah berani Sean. Masya Allah ya. Ini hadiah biarpun sedikit. Ya. Ya. Nah, karena perintah Allah dan tertulis di dalam Al-Quran, maka kita wajib untuk menjalankan puasa. Yang tidak berpuasa bagaimana? Yang tidak berpuasa harus dibayar. Kalau nggak bisa dibayar di dunia, nanti dibayar di akhirat. Dibayar dengan apa kalau di akhirat? Dengan pahala kita dikurangi untuk membayar puasa kita. Nah, oke. Salihah. Coba dicari-cari dulu di kantong. Masih ada? Ya. Ini siapa yang bisa nanti boleh maju ke depan ya. Apa bunyi dari, kan nanti di malam-malam yang mulia itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa namanya? Oke, angkat tangan dulu nanti baru Pak Arif tunjuk ya. Ya, malam Lailatul Qadar. Satu malam yang kalau kalian baca Quran seperti baca Quran 1000 bulan. Bagus apa tidak? Bagus. Namanya nanti malam Lailatul Qadar. Itu ternyata tertulis di dalam surah Al-Qadr. Siapa yang berani bacakan ke depan surah Al-Qadr? Oke, yang sudah langsung maju ke depan. Ya. Namanya siapa? Al-Asi kelas 3C juga. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu azim. Masya Allah, barakallah. Tepuk tangan dulu. Kelas 3C, mana ini yang lain ayo. Ini hadiah buat Abang Maria. Walaupun sedikit, barakallah, mudah-mudahan berkah ilmunya, berkah bacaan Qur'annya. Nah, jadi ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Oke. Di dalam Al-Quran, inilah Allah kemudian memberikan tuntunan kepada kita. Maka barang siapa yang terus mengkaji, mempelajarinya, membacanya, dia akan mendapatkan kedudukan tinggi. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah orang yang selalu membaca, mempelajari, mengajarkan Al-Qur'an. Makanya bulan Ramadan itu juga namanya disebut bulan Al-Qur'an. Makanya rajin-rajin membaca Al-Qur'an kalau di bulan Ramadan. Makanya teman-teman kalian diminta membawa Al-Qur'an, karena bukanya saja sudah dapat pahala. Yo, sekarang
satu lagi ini yang perempuan. Siapa yang berani? Ini terakhir ya. Ini karena bulan Al-Quran, siapa yang bisa membacakan Al-Quran? Nanti boleh pinjem temennya kalau nggak bawa Al-Quran. Surat apa? Oke, siapa yang duluan bisa mencarinya di dalam Al-Quran? Tolong bisa dicarikan ya. Surah Al-Muzammil 1-3. Oke. Al-Muzammil 1-3. Hah? Oke, yang berani maju ke depan. Ini kelas berapa? Keempat C. Masya Allah. Ya, baca. Namanya siapa? Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mu'minun qamiha illa qalila fahu awli qafminhu qalila awli alaihi wa ra'il qa'an tarmutin. Ya cukup. Alhamdulillah. Apa-apa mesti tertati-tati dapat 2 pahala. Pahala membaca, pahala belajar Al-Quran. Baik. Terima kasih, ini hadiah dari Pak Arif. Barakallah. Ya, insya Allah setiap huruf yang dibaca itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka rajin-rajin membaca Al-Quran. Ini baca, membawa Iqra dibaca. Pahalanya besar. Baik, insya Allah mudah-mudahan yang Pak Arif sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak sekalian. Nanti bisa dilaksanakan. Anak solih apa saja yang perlu kita amalkan, kita jaga? Yang pertama apa? Sholatnya 5 waktu. Yang kedua, puasanya 30 hari. Yang ketiga apa? Baca Al-Quran. Rajin-rajin baca Al-Quran. Yang keempat apa? Bakti sama orang tuanya. Yang kelima, rajin belajar. Ada 5 ya. Boleh dicatat. Apa yang harus diamalkan biar jadi anak yang solihah? Ayo, apa saja tadi? Ingat-ingat. Yang pertama, sholat 5 waktu dijaga. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang kelima, iya, Hafal. baik, 5 hal dijaga, dijalankan. Mudah-mudahan kalian jadi anak yang solih, solihah, berprestasi, akhlaknya baik, berprestasi, dan kalian nanti akan menjadi orang yang sukses. Yang kelima apa tadi? Ayo, yang kelima, rajin belajar. Yang harus dilakukan agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang kelima, rajin belajar. Baik, itu dijalankan semampunya. Sama orang tua tidak boleh bantah, tidak boleh membuat marah orang tua. Jangan sampai membuat marah orang tua. Tuh, jadi harus berbakti kepada orang tua. Jangan sampai membuat marah orang tua. Jadi kita harus berbakti
dan taat kepada orang tua. Terus rajin belajar. Jadi selain rajin belajar juga jangan membantah orang tua. Jangan melawan orang tua. Nah. Baik, insya Allah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Marif mohon maaf. Oke. Kita tutup dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan berkah, jadi anak yang soleh-solihah. Dari Pak Arif cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.